Bab 621, Mei Gongzi melewati perampokan. Lapisan pola cahaya perak terpelintir, dan fluktuasi spasial yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, seolah-olah pintu ruang yang tak terhitung jumlahnya telah dibuka di atas kepala Tuan Muda Mei. Setelah cahaya keemasan menembus, ada sejumlah besar titik cahaya keemasan di sekitar pulau. Itu menyebar, dan kemanapun ia lewat, air laut tercermin dalam warna emas. Petak besar air laut menghilang tanpa suara, sehingga permukaan laut di sekitar pulau turun sedikit. Tubuh Tuan Muda Mei bergetar hebat, dan pada burung merak perak di belakangnya, garis-garis cahaya listrik keemasan tetap ada, berjuang kesakitan. Suara tangsan terdengar, 6 harmoni dan 8 hutan belantara, kesengsaraan setan emas, memiliki kekuatan tembus super. Anda menggunakan harimau putih untuk mengubah tubuh bagian dalam Anda untuk melindungi tubuh Anda, dan seekor merak untuk berubah menjadi bintang. Meskipun itu hanya bencana guntur emas, itu sudah melihat Raja Iblis Merak Besar gemetar ketakutan. Dia bahkan merasa bahwa jika dia menghadapi bencana guntur seperti itu saat itu, dia akan terluka parah sekarang. Boom! Ada raungan keras lainnya di langit. Segera setelah itu, guntur emas yang bahkan lebih besar dari sebelumnya jatuh dari langit. Di depan Tuan Muda Mei, hantu harimau putih muncul, mata birunya melihat ke udara, dan dia meraung tanpa suara di langit. Cahaya keemasan jatuh, ruang berlapis muncul kembali, dan cahaya keemasan yang menakutkan dikirim keluar lagi, tetapi merak perak di belakang Mei Gongzi bergetar, dan cahaya listrik keemasan menjadi semakin kuat, sehingga beberapa serutan cahaya perak telah keluar, terbang keluar. Anda harus tahu bahwa kesengsaraan saat ini baru saja dimulai. Cahaya dan bayangan harimau putih melompat dan bergabung ke dalam tubuh Tuan Muda Mei. Petir pada merak perak langsung berkurang setengahnya. Perasaan Tuan Muda Mei adalah yang paling mendalam saat ini. Ketika kilat emas pertama jatuh, dia hanya merasa seolah-olah jiwanya telah ditembus, seluruh tubuhnya langsung terisi daya, dan energi gelombang ki dan darah melonjak sebelumnya. Itu menjadi mulus hampir seketika, seolah-olah semua penghalang telah dipatahkan, dan seluruh tubuh mendidih karenanya. Dan ketika guntur kedua jatuh, dia tidak merasakan sakitnya, tetapi merasa bahwa seluruh tubuhnya tampak transparan, dan lampu listrik emas yang tak terhitung jumlahnya melintas di sekujur tubuhnya. Meskipun kekuatan garis keturunannya sendiri telah menyerap kekuatan ini sebanyak mungkin, kekuatan ini terlalu sombong, dan elemen luar angkasa terus-menerus dihancurkan di depannya. Tetapi hanya 2 petir yang lewat, sejumlah besar kekuatan spiritual di lautan spiritualnya telah dirangsang untuk naik, dan cahaya keemasan beriak, berubah menjadi kesadaran ilahi dan bergabung ke dalam. Boom! Langit cerah kembali, dan kali ini, 3 guntur emas jatuh dari langit dalam sekejap. Merak perak tiba-tiba membuka sayapnya dan terbang tiba-tiba, dan di dahinya, mahkota emas putih harus bersinar terang. Kekuatan ruang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bintang-bintang kecil yang dipadatkan. Ketika kilat emas jatuh, itu diblokir oleh bintang-bintang kecil, dan kilat emas melintas dan terbang di bintang-bintang ini. Sehingga bintang-bintang meredup satu demi satu, dan guntur emas yang tersebar jatuh di atas merak perak lagi. Tubuh merak perak dengan cepat meredup, dan sejumlah besar lampu listrik vertikal dan horizontal, dan jatuh dari langit dan mendarat langsung di tanah. Untuk pertama kalinya, Tuan Muda Mei menunjukkan ekspresi menyakitkan di wajahnya yang cantik, tetapi pada saat berikutnya, aura dingin keluar darinya. Terus melahap kekuatan yang dibawa oleh cahaya listrik keemasan. Transformasi harimau putih. Kaisar setan harimau putih besar dikenal sebagai penembus langit dan bumi, karena kemampuannya yang komprehensif, mengintegrasikan serangan dan pertahanan. Kekuatan pertahanannya jauh lebih tinggi daripada Peacock Cheng, dan saat ini, ia menggantikan Peacock Cheng untuk menanggung kekuatan guntur yang tersisa. Dan Peacock Cheng, dengan kemampuannya untuk mengubah bintang, menyelesaikan sebagian besar serangan. Tubuh Tuan Muda Mei berubah lagi, dia hanya merasa bahwa darah, meridian, dan tulang seluruh tubuhnya memiliki lapisan emas pucat di bawah penempaan cahaya listrik keemasan ini, dan kekuatan spiritualnya telah berubah lebih banyak lagi. Kesadaran ilahi naik, dan dengan transformasi kekuatan darah dan kesadaran ilahinya sendiri, merak perak juga mendapatkan kembali semangatnya, dan bahkan memiliki cahaya keemasan di tubuhnya. Dalam proses melampaui kesengsaraan, kekuatan dari kesengsaraan yang melampaui berkembang menuju tingkat dewa, dan pada kenyataannya, itu terus meningkatkan dan melunakkan tubuh. Dalam proses ini, kita harus terus menanggung baptisan kesusahan guntur. Jika kita menanggungnya, maka kesusahan itu akan berhasil.
Jika Anda tidak tahan, Anda akan dimusnahkan. Itu tergantung pada apakah peningkatan dalam kultivasi dapat mengimbangi peningkatan kekuatan kesusahan Guntur. Setelah 3 putaran perampokan Guntur, Tuan Muda Mei menerimanya dengan relatif baik. Tetapi jumlah petir secara total, Raja Iblis Merak tidak tahu, dan bahkan tidak tahu kapan harus meluncurkan hal-hal yang telah disiapkannya. Tang San berdiri tidak jauh dari Tuan Muda Mei, dan beberapa aura dari 6 harmoni dan 8 penghancuran dari kesengsaraan setan emas juga akan menimpanya dan memiliki pengaruh padanya. Dia juga diam-diam menyerap sebagian kekuatan Jin Sa Jie dan membagikannya untuk Tuan Muda Mei. Pada saat ini, dia harus ekstra hati-hati, dan dia tidak bisa membagi terlalu banyak, agar tidak mempengaruhi efek Tuan Muda Mei dalam mengatasi bencana. Namun membuat Tang San sedikit aneh saat mengetahui bahwa Jin Meng Bian miliknya sepertinya sangat tertarik dengan kekuatan petir Jin Sa Jie. Setelah energi Jin Sa Jie yang bertebaran di udara diserap oleh Jin Meng Bian mengikutinya, setelan, menjadi aktif. Tapi Tang San tidak berani membiarkannya menyerap terlalu banyak, risiko terbesarnya dipengaruhi oleh bencana guntur ini, dan menarik bencana guntur sendiri. Bencana gunturnya hanya akan lebih menakutkan, jika dia menariknya, dia, Tuan Muda Mei dan Raja Iblis Merak Besar pasti akan mati. Setelah 3 putaran kesusahan guntur, awan kesusahan di langit tampak sedikit tenang. Tapi mata Tang San menjadi lebih serius. 6 harmoni dan 8 penghancuran setan emas adalah 6 atau 8 kesengsaraan surgawi, dengan total 6, 8 dan 48 cara. Dan kekuatannya akan semakin kuat. Baru saja, itu hanya 3, meskipun ronde ketiga adalah 3 kesengsaraan guntur, itu hanya 1 secara keseluruhan. Oleh karena itu, ada 45 putaran yang akan datang, dan semuanya baru saja dimulai. Kekuatan mengerikan semacam ini telah digantikan oleh monster biasa untuk mengatasi malapetaka. Setelah malapetaka selesai, masih ada banyak yang tersisa. Dalam keadaan yang masih bisa ditanggung oleh Tuan Muda Mei, Tang San tidak akan pernah bergerak dengan gegabah. Meskipun kesengsaraan setan emas 6 harmoni dan 8 hutan belantara menakutkan, itu mengancam jiwa. Tetapi dengan cara yang sama, semakin kuat kesusahan guntur, semakin besar manfaatnya, dan semakin menyeluruh transformasinya. Dalam hal ini, potensi Tuan Mei akan dirangsang secara maksimal. Meskipun ini adalah bencana tingkat 8, masih ada kesempatan untuk hidup. Ini masih berbeda dari bencana 10 kematian tanpa kehidupan terakhir, yang hanya bisa dikatakan 9 kematian dan 1 kehidupan. Untuk masa depan Tuan Muda Mei, meskipun Tang San akan merawatnya dengan hati-hati, dia harus menggunakan bencana ini sebanyak mungkin untuk memaksimalkan potensinya, dan begitu dia berhasil melampaui bencana, dia tidak akan menjadi dewa biasa, meskipun tidak mungkin untuk melangkah ke tingkat Raja Iblis Agung dalam 1 langkah, itu juga mungkin untuk mencapai puncak Raja Iblis. Oleh karena itu, meskipun mengatasi malapetaka itu sulit, Tang San tidak panik sama sekali. Ini adalah pedang bermata 2, itu hanya tergantung pada bagaimana mengubahnya. Boom, raungan itu terdengar lagi. Masih ada 3 sinar emas yang jatuh dari langit. Namun bedanya kali ini adalah ketika 3 guntur emas muncul, yang satu lebih cepat dari yang lain, sehingga guntur di belakang menyusul yang di depan, dan ketiga guntur itu bergabung menjadi satu dan jatuh dari langit di udara. Dalam sekejap, merak perak terbang ke udara, dan bintang-bintang bergeser lagi, tetapi kali ini, bintang-bintang kecil meledak satu demi satu dalam pesawat ulang-alik yang menggelegar, dengan tubuh Tuan Muda Mei sebagai pusatnya, tanaman besar di pulau itu hampir seketika berubah menjadi debu. Dan merak perak itu juga dikelilingi oleh lampu listrik di sekujur tubuhnya, dan jatuh langsung ke tanah, hampir terbelah. Tubuh halus Tuan Muda Mei bergetar, darah keluar dari hidung dan mulutnya, dan untuk pertama kalinya, cahaya petir keemasan muncul di tubuhnya. Pakaian di tubuhnya jelas merupakan harta karun, membantunya menyaring kekuatan guntur terus-menerus. Namun meski begitu, dia masih kesakitan, dan tubuhnya bergetar hebat. Bab 622, Pedang Api Suci. Boom! Tanpa bernafas, guntur 3 dalam 1 lainnya jatuh dari langit. Kesadaran ilahi. Tang San berteriak dengan suara yang dalam. Segera setelah itu, saya melihat cahaya merah naik ke langit di atas kepala Tuan Muda Mei, berubah menjadi bentuk pisau di udara, dan menebas ke arah guntur emas yang jatuh dari langit. Guntur tersebar, dan cahaya pedang merah tampaknya telah dibaptis oleh guntur, dan berubah menjadi warna merah emas, yang penuh dengan kecemerlangan.
Tuan Muda Mei mengeluarkan erangan teredam, dan cahaya pedang kembali. Itu adalah pisau api suci. Pisau api suci adalah artefak langka yang dapat diintegrasikan ke dalam kesadaran, dan itu adalah bagian dari kesadaran. Dalam proses mengatasi malapetaka, dengan bantuan kekuatan malapetaka guntur, itu juga dapat sepenuhnya diintegrasikan ke dalam tubuh Tuan Muda Mei. Pedang api suci juga berkomunikasi dengan Asura Excalibur untuk membantu keberadaan Asura Excalibur. Pada saat ini, itu dibawa keluar sendiri untuk menghadapi kesusahan guntur, dan pisau api suci, yang diwarnai dengan sedikit pedang suci Asura, sebenarnya sangat efektif. Mata Raja Iblis Merak yang melihat pemandangan ini menyala. Artefak yang bagus. 5 dari 48 petir telah berlalu, dan Tuan Muda Mei berkembang pesat. Dapat dilihat bahwa beberapa pola halus mulai muncul di mahkota merak emas putih di dahinya, dan aura di tubuhnya juga mengalami transformasi yang lengkap. Boom! 4 guntur emas muncul pada saat yang sama dan tiba-tiba jatuh. Setelah waktu yang dihabiskan oleh pisau api suci sebelumnya, merak perak telah pulih kembali dan naik ke udara, dan cahaya bintang yang dibawa oleh pertempuran bintang-bintang jelas lebih terang dari sebelumnya. Meskipun dia masih terbelah lagi, dia merasa harus sedikit tenang. Ini adalah efek dari kultivasi Tuan Muda Mei sendiri pada evolusi. Peningkatan kultivasinya secara alami akan membuatnya lebih mudah untuk melawan kesusahan guntur. Kali ini, meskipun lampu listrik masih padam, cedera Tuan Muda Mei tidak bertambah parah. Setelah terus-menerus bertarung melawan kesusahan guntur, dia sekarang mulai mendapatkan beberapa pengalaman, menyesuaikan kemampuannya, dan menghadapi kedatangan kesusahan guntur secara langsung. Ini adalah dasar dan kekuatan pertunjukan. Cahaya keemasan awan perampokan di langit tetap ada, dan sekali lagi jatuh ke ketenangan sementara, tetapi dengan pengalaman sebelumnya, Anda dapat memahami bahwa kekuatan kesusahan guntur berikutnya hanya akan menjadi lebih besar. Tuan Muda Mei membuka matanya, ada sedikit kilatan emas di matanya, dia menoleh untuk melihat Tang San, sekarang dia mengerti mengapa Tang San menyuruhnya menyerap guntur. Hanya ketika dia benar-benar mulai mengatasi kesengsaraan dia merasakan misteri itu. Meskipun petir itu menakutkan dan kuat, ketika mereka menyatu dengan tubuh mereka sendiri, manfaat yang mereka bawa jelas, ini adalah perasaan transformasi total. Ini adalah perubahan yang memungkinkan kekuatan spiritual seseorang untuk sepenuhnya terintegrasi dengan tubuh dan menyublim. Dirangsang oleh guntur itu, tubuhnya telah berubah, premisnya adalah bahwa tubuhnya dapat menahan serangan guntur yang terus-menerus. Tang San mengangguk padanya, pergi semua, aku punya segalanya. Tuan Muda Mei dengan lembut menekan tangannya ke tanah di kedua sisi tubuhnya, dan dia sudah berdiri, tangannya tercetak di dadanya, cahaya perak berkedip-kedip di sekitar tubuhnya, dan sejumlah besar kekuatan luar angkasa diarahkan ke arahnya, oleh kesadaran spiritualnya yang sudah berubah. Bencana guntur di belakang hanya akan lebih kuat, dia tidak tahu berapa banyak, tetapi pada saat ini, matanya menunjukkan ekspresi bangga, dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan bencana guntur ini, daripada selalu mengandalkan Tang. 3 akan dilakukan. Boom! Ada raungan memekakkan telinga dari langit lagi, dan awan perampokan besar tampak sedikit melebar, dan itu juga membawa fluktuasi elektrooptik emas yang lebih manik. Satu demi satu kekuatan guntur yang menakutkan berkumpul di udara, 6 lampu emas menyala hampir bersamaan, dan pada saat berikutnya, guntur yang menyilaukan melintas. Tuan Muda Mei mendengus dingin, dan tangan Ji Yin bergerak ke atas. Pada saat yang sama, dia menginjak kuning hitam dan menari dengan anggun dengan latar belakang guntur. Kekuatan ruang di sekitar tubuhnya tiba-tiba bergerak dengan ritme khusus yang didorong oleh tariannya, dan lingkaran cahaya perak berubah menjadi riak yang mekar di sekitar tubuhnya. Tang San dapat dengan jelas merasakan bahwa bidang spasial terbentuk di sekitar tubuh Tuan Muda Mei, dan di dalam bidang ini, ada fluktuasi spasial yang tidak terduga. Guntur kuat 6 dalam 1 menabraknya dan menghilang dalam sekejap. Apa yang bisa dilihat adalah bahwa lapisan cahaya perak meluas keluar, dengan garis-garis kilat keemasan, dan dalam sekejap, kekuatan ruang digunakan untuk mengubah guntur menjadi ribuan, dan kemudian secara bertahap menyebar. Sungguh tarian surgawi. Tang San mengagumi dalam hatinya, sosoknya berkedip, dan dia mundur ke tempat yang lebih jauh. Pada saat ini, pulau kecil ini adalah panggung untuk Tuan Muda Mei saja. Setiap gerakannya tampaknya mengandung prinsip langit dan bumi dan sangat indah, setiap langkah, setiap pandangan, tampaknya menarik semua fluktuasi spasial antara langit dan bumi. Lingkaran halo perak tidak hanya tidak melemah setelah guntur diselesaikan,
tetapi malah menjadi lebih keperakan dan menyilaukan, menarik lebih banyak kekuatan ruang di udara untuk berkumpul ke arahnya. Tidak diragukan lagi, ini karena kekuatan spiritualnya memiliki pemahaman baru tentang kekuatan ruang setelah itu berubah menjadi kesadaran ilahi. Mata Raja Iblis Merak dari kejauhan sudah tumpul. Ketika petir ke-6 jatuh, ia tahu bahwa persiapan sebelumnya mungkin tidak berguna. Tarian rahasia surgawi, ini adalah tarian rahasia surgawi yang sesungguhnya. Pada saat ini, ia benar-benar mengerti mengapa leluhurnya bisa menjadi generasi kaisar, tetapi bukan diri mereka sendiri. Kekuatan ruang tanpa bimbingan tarian rahasia surgawi tidak memiliki jiwa. Pada saat ini, Tuan Muda Mei adalah utusan ruang, pengendali ruang, dan penjaga ruang. Bahkan jika itu adalah puncak dari Raja Iblis Besar, itu tidak dapat melakukan apa yang Tuan Muda Mei lakukan saat ini. Pada saat ini, dia hanyalah seorang malaikat yang menari di luar angkasa. Ribuan fluktuasi ruang mengelilinginya seperti ini, mengelilingi dunia, meskipun dibandingkan dengan guntur emas di udara, tanah terus menyebar. Lingkaran riak perak sangat kecil, tetapi perak kecil inilah yang menyatu dengan emas di udara. Tang San secara bertahap mengerti mengapa bencana guntur yang dihadapi Tuan Muda Mei adalah 6 harmoni dan 8 gurun dan bencana jahat emas. Hanya perampokan guntur yang sangat tajam seperti perampokan Jinsa yang memiliki kemungkinan untuk menembus penghalang ruang angkasa. Tetapi dengan cara yang sama, Tuan Muda Mei yang telah menyerap Jinsa Jie juga akan menambahkan kekuatan yang tajam ke ruangnya sendiri sementara tidak dapat diprediksi. Boom! Bencana guntur ke-7 hampir menyusul. 7 dalam 1. Satu langkah lebih kuat dari sebelumnya. Tuan Muda Mei tidak takut, langkah-langkah tarian di bawah kakinya tidak tersebar sedikit pun, lingkaran cahaya perak beriak, lampu listrik emas halus yang tak terhitung jumlahnya mengalir dengan cahaya perak, meluas ke area yang lebih besar, dan membuat cahaya perak semakin banyak, lebih indah. Tuan muda itu sendiri selalu dikelilingi oleh cahaya keemasan, tetapi dalam transformasi spasial yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan penghancurnya melemah. Tarian rahasia surgawi, keterampilan yang sangat ajaib. Tang San mengagumi dari lubuk hatinya, dan sedikit lega, persimpangan bencana seperti itu akan sangat bermanfaat bagi Tuan Muda Mei. Apa yang dia gunakan sekarang bukan hanya tarian rahasia surgawi, tetapi juga kemampuan untuk menggeser bintang. Kedua keterampilan hebat ini adalah kemampuan inti dan kuat dari klan monster merak. Jika Anda ingin benar-benar memahami dan memahami, apa yang lebih baik daripada berada di bawah ancaman besar seperti kesengsaraan guntur. Terus memahami seperti ini, dan ketika dia berhasil mengatasi bencana, dua keterampilan hebat akan dapat diintegrasikan. Ledakan, 8 dalam 1, 9 dalam 1. Guntur turun satu demi satu, tetapi Tuan Muda Mei melawan mereka satu persatu. Tarian-tarian Tianji menjadi lebih cepat, dan lingkaran perak yang digerakkan olehnya secara bertahap berubah dari diameter awal 10 meter menjadi diameter 100 meter. Tidak mungkin untuk melihat sosoknya dengan jelas, tetapi bidang ruang menjadi semakin kuat. Interior seluruh ruang tidak dapat diprediksi, dan juga membawa perubahan luar biasa yang dapat dibawa oleh berbagai ruang. Pada saat ini, pemahaman dan persepsi Tuan Muda Mei tentang ruang telah meningkat ke tingkat dewa. Bahkan Tang San menyaksikan dari samping, dan mau tidak mau memperdalam pemahamannya tentang transformasi burung merak. Bab 623/9 dalam 1 guntur. Ini adalah perubahan merak yang sebenarnya, garis keturunan tingkat pertama yang benar-benar dapat bergerak menuju kaisar. Hal yang sama adalah penerus garis keturunan tingkat pertama, apakah dia dapat membiarkan garis keturunannya memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar sama sekali berbeda. Mereka semua adalah monster merak. Mengapa monster merak lainnya tidak memiliki kemampuan seperti itu? Ini bukan hanya soal darah, tapi juga banyak kaitannya dengan persepsi sendiri. Merak menguasai rahasia, dan itu jauh dari cukup untuk hanya berlatih kerja keras, juga membutuhkan pemahaman yang kuat agar rahasia dapat dikendalikan dengan lebih baik. Setelah pengajaran Raja Iblis Merak Besar, persetujuan tanah leluhur, dan bimbingan Tang San, Tuan Muda Mei benar-benar merangsang pemahamannya sendiri dan benar-benar mulai memahami arti ruang yang sebenarnya. Pada saat ini, di bawah pembaptisan 6 harmoni dan 8 hutan belantara dan kesengsaraan setan emas, persepsinya semakin dalam, dan dia dirangsang oleh guntur, dan evolusinya semakin cepat dan semakin cepat. 8 bencana membuat 1 putaran, 6 putaran total. Hati-hati dengan putaran kedua. Suara Tang San keluar, mengingatkan Tuan Muda Mei.
Ketika guntur ke-9 jatuh, Tuan Muda Mei juga merasakan sesuatu yang berbeda. Di antara ketajaman aslinya, aura energi khusus ditambahkan ke perampokan Jinsa, itu adalah roh jahat yang sangat tajam, dan elemen luar angkasa akan menghilang hampir seketika ketika dihilangkan. Kekuatan guntur bisa membimbing, tetapi roh jahat hanya bisa melawan. Ketika jejak roh jahat memasuki tubuh Tuan Muda Mei, dia dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya mulai diserang. Roh jahat yang tajam terus-menerus memengaruhi tubuhnya, mencoba menghancurkan tubuhnya yang sedang berkembang. Dalam hal ini, yang bisa dia lakukan hanyalah membimbing roh-roh jahat ini sebanyak mungkin dan mengusir mereka dari tubuh. Douzuan Xingzu tidak hanya dapat digunakan secara eksternal, tetapi juga secara internal, dan memainkan peran kunci saat ini. Oleh karena itu, jika Anda dapat mengamati Tuan Muda yang cantik dari jarak dekat, Anda akan menemukan bahwa lapisan kabut emas mulai beriak di sekitar tubuhnya, dan kabut ini disebabkan oleh kekuatan kejahatan emas. Tang San secara alami menemukan ini, tetapi dia juga menemukan bahwa perubahan Jin Meng-nya tampaknya sangat menyukai roh jahat dari perampokan jahat emas ini, dan tentu saja akan ada daya tarik, dia terus-menerus diserap. Ini adalah energi khusus yang dibawa oleh kesengsaraan guntur tingkat atas. Setelah Jin Membian menyerap energi jahat emas ini, hal pertama yang dirasakan Tang San adalah bahwa merek garis keturunan super mulai berevolusi lagi. Jelas sudah di puncak ke-9 tatanan alam, itu belum berubah menjadi tingkat dewa, tetapi berkembang, sehingga fluktuasi garis keturunan yang berapi-api mempengaruhi tanda garis keturunan lainnya dan mempercepat peningkatan. Tidak diragukan lagi, ini akan memajukan waktu Tang San untuk melampaui kesengsaraan, tetapi sebagai mantan generasi Raja Dewa, dia masih dapat dengan jelas memahami apa peluangnya. Kekuatan perampokan kejahatan emas ini telah melampaui kekuatan semua tingkat kultivasi, dan menarik dan menyerap energinya Tang San tidak memiliki beban psikologis sama sekali. Ini adalah hal yang sangat bagus. Selain itu, sangat cocok dengan Jin Meng, yang merupakan nutrisi langka yang baik untuk Jin Meng. Boom, ini masih guntur 9 dalam 1, tetapi warna emasnya bahkan lebih dalam. Putaran kedua dari serangan putaran kedua perampokan 6 dalam 1 8 kutukan liar telah memperkuat roh jahat. Meskipun setiap guntur sama dengan yang ke-9, roh-roh jahat yang dibawa oleh setiap guntur lebih kuat. Aura yang sangat tajam telah menyapu semua vegetasi di pulau itu, dan bahkan air laut di sekitarnya telah berubah menjadi lingkaran cahaya emas, dan elemen air terus-menerus hancur, menyebabkan rongga air laut yang besar muncul di sekitar pulau. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan senyum puas muncul di wajah Tang San. Meskipun Qi yang menyesakkan sangat kuat, Tuan Muda Mei telah menjadi semakin terampil dalam menggunakan energi yang menyesakkan. Qi yang menyesakkan terus-menerus membaptis tubuhnya, tetapi dia selalu dapat sepenuhnya menghilangkan Qi yang menyesakkan ini dari tubuhnya. Sungguh mengejutkan Tang San adalah bahwa ini meskipun energi jahat emas tidak cocok untuk transformasi merak, itu sempurna untuk transformasi harimau putih. Dapat dilihat bahwa cahaya dan bayangan harimau putih terus-menerus berlari kencang dan melompat-lompat di sekitar tubuh Mei Gongzi, menyerap roh-roh jahat emas ini. Putih asli rambut pria itu mulai berkembang ke arah warna emas, dan juga sedang mengalami transformasi. Peningkatan transformasi macan putih, yang memberi umpan balik kepada Tuan Muda Mei, juga akan meningkatkan kekuatan fisiknya, dan penyerapan Jin Saki secara alami akan meningkatkan toleransinya terhadap jenis roh jahat ini. Mampu menarik bencana guntur yang begitu kuat terkait erat dengan Tuan Muda Mei yang memiliki 2 garis keturunan, dan ketika bertarung melawan bencana guntur, wajar jika kedua garis keturunan bekerja bersama. Pada saat ini, manfaat dari kerjasama antara 2 garis keturunan telah sepenuhnya ditunjukkan, dan Tuan Muda Mei mulai secara bertahap menyadari bagaimana mengintegrasikan transformasi merak dan transformasi macan putih. Prototipe pembangkit tenaga listrik teratas secara bertahap terbentuk di bawah baptisan guntur seperti itu. Mata Raja Iblis Merak saat ini agak aneh. Melihat putrinya masih bisa menghadapi kesusahan guntur yang begitu kuat, di matanya, bahkan ada sedikit kecemburuan. Itu kamu. Jika dia memiliki kemampuan seperti itu saat itu, mengapa dia takut pada pria Jing Feng itu? Apakah itu atau Kaisar Iblis Besar Jing Feng? Pada kenyataannya, latar belakangnya sendiri tidak cukup untuk menjadi seorang kaisar. Pada saat itu, ada peluang besar bagi monster terbang, tetapi untuk kesempatan ini, banyak hal yang harus dikorbankan. Faktanya, Kaisar Iblis Merak pada awalnya bersedia untuk pergi, tetapi kesempatan itu gagal untuk jatuh padanya.
Tetapi jika Kaisar Iblis Besar Jing Feng memilih untuk menyerahkan kesempatan itu kepada Su Qin, kesempatan ini adalah milik Kaisar Iblis Besar Merak, dan sekarang mungkin dialah yang menjadi Kaisar. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, Kaisar Setan Merak Besar membenci Kaisar Setan Besar Jing Feng tidak kurang di hatinya daripada pihak lain membencinya. Kaisar Iblis Agung Jing Feng membencinya karena mengambil istrinya, dan Kaisar Iblis Agung Jing Feng membencinya karena mengambil kesempatannya. Namun, pada saat ini, mentalitas Kaisar Iblis Merak Besar telah mengalami beberapa perubahan. Karena sangat terasa bahwa bahkan jika tidak ada kesempatan seperti itu, jika pemahaman tentang garis keturunan keluarganya sendiri cukup dalam dan latar belakangnya cukup dalam, maka itu juga bisa menjadi seorang kaisar. Anda tidak dapat melakukannya sendiri, karena pemahaman Anda tidak cukup, atau Anda tidak bekerja cukup keras. Saya salah sejak awal, dan saya seharusnya tidak mengejar kekuatan eksternal sama sekali. Sebaliknya, saya harus benar-benar mengembangkan garis keturunan saya sendiri. Meskipun belum pernah melihat seperti apa rupa kaisar ketika dia melampaui kesengsaraan ilahi, itu sepenuhnya percaya bahwa kesengsaraan guntur dan proses mengatasi malapetaka yang dihadapi oleh Tuan Muda Mei saat ini sama sekali tidak lebih baik daripada kaisar manapun miskin. Selama dia diberi cukup waktu, dia pasti bisa menjadi generasi kaisar. Memikirkan hal ini, mau tak mau ia mengerucutkan bibirnya dan mengepalkan tinjunya. Ayo, Mei, kamu pasti akan berhasil. Guntur lebih kuat dari yang lain, dan sesak napas terus meningkat, sehingga tanah menjadi berlapis emas. Setelah waktu ini, pulau kecil ini mungkin tidak dapat menumbuhkan vegetasi untuk waktu yang lama. Guntur ke-16 jatuh, dan lingkaran perak yang beriak di sekitar tubuh Tuan Muda Mei berubah menjadi emas hampir seketika. Hantu harimau putih dengan kepala membeku di udara dalam sekejap, benar-benar berubah menjadi warna emas. Ini adalah pukulan terkuat dari ronde kedua kesengsaraan Guntur, dan Jin Saki yang menakutkan juga naik ke puncaknya pada saat itu. Satu putaran dari 8 kesengsaraan Guntur, sejauh ini putaran kedua telah berlalu, dan ada 4 kesengsaraan Guntur yang lebih kuat untuk diikuti. Tuan Muda Mei melihat ke langit, terengah-engah sebentar, dan semburan rasa sakit yang menusuk terus datang dari tubuhnya. Terlepas dari perubahan dalam evolusinya sendiri, transformasi dan penyerapan kesadarannya, dia dengan cepat mencerna kekuatannya dari kesengsaraan Guntur ini, tetapi, itu juga membutuhkan waktu untuk pencernaan dan penyerapannya, serta penghapusan dan resolusi dari pertarungan kesengsaraan Guntur. Bab 624, Berkat Poseidon. Setelah 2 putaran bencana Guntur, tubuhnya mulai kelebihan beban. Pada saat ini, langit sepertinya tiba-tiba berhenti, dan bahkan segala sesuatu di sekitarnya menjadi terhenti sebentar. Dan di telinganya, terdengar suara yang familiar. 10. Itu adalah suara Tang San, dia menatap Tang San tanpa sadar. 9. Ketika dia melihat Tang San sudah mengatakan nomor kedua. Dan pada saat ini, Tuan Muda Mei melihat bahwa di atas kepala Tang San, bola cahaya berwarna-warni berkedip, memancarkan kecemerlangan yang aneh, jenis riak khusus yang mengalir ke atas, membuat segala sesuatu di sekitarnya tampak berumur pendek seolah-olah stagnan. Sebagai pengontrol ruang, dia bahkan merasa bahwa bukan kesengsaraan Guntur yang stagnan, tetapi dia tampaknya diselimuti ruang khusus, untuk sementara diisolasi dari kesengsaraan Guntur. 8. Suara Tang San terdengar lagi. Tuan Muda Mei sangat pintar, dia sudah mengerti apa yang dia lakukan saat ini, tarian rahasia surgawi akan dilanjutkan, dan dia akan berusaha sekuat tenaga untuk dengan cepat membubarkan kekuatan Guntur dan Jin Saki yang tersisa, dan dengan cepat memulihkan dirinya menjadi yang terbaik. Pada saat yang sama, ia juga dengan cepat memperbaiki dirinya sendiri dalam proses pencernaan dan penyerapan. Apa yang dilakukan Tang San adalah untuk mengulur waktu untuknya, bukan untuk menyelesaikan bencana Guntur untuknya, tetapi untuk memberinya kesempatan untuk bernapas dari bencana Guntur, untuk dapat mencerna dan menyerapnya sesegera mungkin, dan untuk memulihkan diri, keadaan terbaiknya sambil memperkuat dirinya. Untuk menghadapi kesusahan Guntur berikutnya. 7. Tingkat penyerapan Tuan Muda Mei masih sangat cepat. Alasan mengapa itu terus terakumulasi sebelumnya adalah karena dia tidak punya lebih banyak waktu untuk mencernanya. Dan dia, yang sedang dalam proses menjadi dewa, berada dalam kondisi terbaik saat ini. 6. Harimau putih akhirnya mendapatkan kembali vitalitasnya, cahaya keemasan di tubuhnya dengan cepat tertahan, dan garis-garis hitam di tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi emas gelap, dan roh jahat juga mengembun ke arah mata.
Pada saat ini, harimau putih tampaknya bahkan tidak lagi ilusi, tetapi telah menjadi sangat padat, masih putih, tetapi ada lingkaran emas samar di sekitar tubuhnya, dan sepasang mata telah berubah menjadi emas. 5. Guntur di permukaan tubuh Tuan Muda Mei berangsur-angsur menghilang, lingkaran cahaya di sekitar tubuh kembali ke perak lagi, sepasang mata yang indah menjadi lebih cerah dan lebih cerah, rambut panjang berkibar di bagian belakang kepala, rasa lelah yang sebelumnya telah hilang, dan semakin berseri. 4. Tuan Muda Mei menarik napas dalam-dalam dan menari sedikit lebih cepat, menekan keinginan Tian Jiling untuk keluar, menarik tangannya ke udara, dan kekuatan luar angkasa yang lebih kuat dengan cepat berkumpul. 3. Lingkaran perak di tanah mulai mendidih, dan fluktuasi spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul satu demi satu, dan bahkan beberapa celah ruang gelap dapat dilihat di lingkaran perak, yang merupakan tanda bahwa kekuatan ruang sangat besar kuat. Kedua, tubuh halus Tuan Muda Mei melayang sedikit, warna emas pada harimau putih benar-benar memudar, tetapi di permukaan tubuh Tuan Muda Mei sendiri, lapisan cahaya putih muncul, penuh dengan cahaya tajam, dan aura pembunuh. Ini adalah roh jahatnya sendiri. 1. Semua perubahan waktu kembali normal pada saat ini, dan gemuruh-gemuruh di langit meledak hampir seketika. Tanpa kombinasi guntur yang tersebar, guntur emas setebal ember turun dari langit seperti tombak yang menembus langit dan bumi. Kemanapun ia lewat, ruang hancur, dengan potongan-potongan besar cahaya terdistorsi datang langsung ke Tuan Muda Mei. Babak ketiga, kekuatan guntur. Ledakan intensitas energi murni, tanpa ledakan roh jahat dan guntur, adalah pemboman murni, kekuatan penindasan yang paling murni. Tuan Muda Mei mendorong keluar dengan kedua tangan, dan kekuatan ruang di sekitar tubuhnya langsung berubah menjadi badai perak seperti tornado dan menyapu. Boom! Cahaya perak meledak, berubah menjadi sinar cahaya dan hujan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi warna emas masih jatuh, menghancurkan Tuan Muda Mei kembali ke tanah. Ini adalah guntur ke-17, dan yang pertama dari ronde ketiga. Wajah Tuan Muda Mei sedikit berubah, dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang dia tidak tahan. Segera setelah itu, petir kedua jatuh, lebih kuat dari yang sebelumnya. Jika bukan karena 10 detik yang diberikan Tang San padanya untuk beristirahat, Tuan Muda Mei merasa bahwa dia mungkin tidak dapat menghidupi dirinya sendiri sekarang. Menginjak tarian kuning misterius, tubuh halus itu berputar, dan harimau putih besar naik ke langit, menggigit guntur dalam satu gigitan. Tuan Muda Mei mengerang, dan sosok harimau putih mengembun di sekelilingnya lagi, tetapi itu jelas ilusi. Ini untuk menggunakan roh-roh jahat yang sebelumnya terkondensasi untuk membawa petir. Tetapi dengan penyangga ini, fluktuasi ruang di sekitar tubuh Tuan Muda Mei kembali mengembun, dan bintang-bintang kecil bersinar terang. Di belakangnya, bulu menyebar, dan cahaya perak menyilaukan meletus dari masing-masing bulu. Berubah menjadi bintang kecil dan naik ke langit. Guntur ke-19 jatuh dari langit, dengan kekuatan penghancur yang lebih kuat, tetapi kali ini, cahaya perak berubah dan bintang-bintang bergerak. Guntur emas langsung bergoyang, berbalik ke kejauhan, dan meledak ke dalam kehampaan. Jika Anda ingin menyelesaikan serangan kekuatan murni, maka 4 atau 2 adalah cara terbaik. Wajah cantik Tuan Muda Mei memerah, tetapi matanya masih penuh cahaya tegas. Karakternya secara inheren ulet, dan semakin dia menghadapi kesulitan, semakin dia bangkit menghadapinya. Melihat ini, Tang San tersenyum, menyeka mimisannya dan menyekanya. Suar ruang waktu yang ditutupi dengan cairan api langit berwarna-warni di kepalanya telah ditarik. Ini semua kekuatan yang dapat digunakan setelah pemurnian hari ini. Selain itu, mengingat situasinya saat ini, dia hanya bisa menggunakan satu waktu sekarang untuk mendapatkan 10 detik waktu istirahat untuk Tuan Muda Mei. Sebagai pelindung Tuan Muda Mei, dia secara alami sangat siap, lebih dari ayah Tuan Muda Mei, Raja Iblis Merak Besar. Bukannya Raja Iblis Merak hebat tidak ingin mempersiapkan putrinya, tetapi dia tidak tahu seberapa mengerikan kesusahan guntur yang akan dihadapi putrinya. Untuk klan Iblis Merak biasa untuk menyeberangi malapetaka, itu sudah selesai, dan tidak mungkin untuk memiliki kekuatan ini. Secara relatif, dalam 6 putaran kesengsaraan guntur ini, putaran ketiga Tuan Muda Mei adalah yang terbaik untuk dilawan. Skill sihir dari peakok monster Rache paling baik dalam menyelesaikan serangan kekuatan murni, menggunakan kekuatan paling kecil untuk menyelesaikan serangan yang paling kuat. Jadi melihat Tuan Muda Mei menyelesaikan bimbingan kesengsaraan guntur ketiga, Tang San mengerti bahwa dia seharusnya tidak memiliki masalah di babak ketiga.
Tang San menutup matanya dan mengambil napas dalam-dalam, menyesuaikan kondisinya, pada saat yang sama kesadarannya menyebar ke laut. Di laut biru yang tak berujung, makhluk di sekitar pulau telah lama melarikan diri karena bencana guntur, tetapi melalui tarikan laut, Tang San masih merasakan fluktuasi spiritual yang tak terhitung jumlahnya milik klan laut di kejauhan dengan akal ilahinya sendiri. Menarik fluktuasi ini, sejumlah besar kekuatan spiritual berkumpul ke arahnya, meningkatkan kesadarannya sendiri. Dalam 6 harmoni dan 8 desolasi, yang paling sulit untuk dilawan adalah 3 putaran terakhir. 3 putaran bencana guntur ini dapat mengubah tuan muda yang cantik menjadi abu kapan saja. Jika Anda ingin melawan, tidak mungkin melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Untuk menjatuhkan kesengsaraan guntur seperti itu, awalnya sangat menakutkan sehingga pesawat ingin menghancurkannya. Kekuatan pesawat adalah keberadaan yang tidak terlihat. Untuk mempertahankan keselamatan pesawat, keberadaan apapun yang merusak keseimbangan pesawat akan dibalas oleh pesawat. Tidak mungkin untuk melawan kekuatan seluruh pesawat, dan sebaliknya, tidak mungkin bagi pesawat untuk membunuh kehidupan langsung dari udara tipis. Itu hanya dapat dipengaruhi oleh beberapa peristiwa khusus, misalnya, seperti sekarang, dengan kemungkinan kesengsaraan guntur, faktor-faktor yang tidak stabil akan dihancurkan sepenuhnya. Kesulitan Tang San dalam mengatasi malapetaka bahkan lebih besar daripada Tuan Muda Mei, karena dia membawa kesadarannya ke pesawat ini, dan keluarganya ditolak oleh pesawat. Bab 625, Kecantikan Tingkat Dewa. Oleh karena itu, Tuan Muda Mei sekarang menghadapi kesengsaraan guntur, yang merupakan kekuatan yang sama sekali tidak dapat dia tolak dalam persepsinya. Namun, ini juga satu-satunya kesempatan bagi pesawat untuk langsung menyerangnya untuk menghancurkannya. Kemudian, laut benar-benar hancur, lebar dan ikan melompat, dan langit tinggi dan burung-burung terbang. Ke depan, tidak akan ada lagi represi dari pesawat sebelum mencapai puncak kaisar. Sebagai pelindung Tao, Tang San secara alami menyiapkan berbagai cara. Hari-hari ini, dia telah memikirkan kesengsaraan guntur seperti apa yang akan dihadapi Tuan Mei. Meskipun tidak mungkin untuk secara langsung dan akurat memprediksi bahwa itu adalah kesengsaraan setan emas 6 tumpukan 8 desolate, dia juga telah membuat rencana terburuk, yaitu keberadaan kesengsaraan guntur tingkat 8 ini. Beacon ruang waktu tadi adalah kartu pertama yang membeli waktu, dan kartu berikutnya yang akan dia gunakan adalah kartu kedua. Lei Ting lebih kuat dari 1, tetapi Mei Gongzi memiliki 10 detik penyesuaian sebelumnya, yang membuat tubuhnya berubah lebih menyeluruh. Basis kultivasinya sendiri juga meningkat, dan penggunaan Dou Xuan Xing Shift menjadi lebih dan lebih mulus, nyaris tidak membimbing guntur kesengsaraan ke sekitarnya, akhirnya selamat dari pemboman lagi dan lagi tanpa risiko apapun. Meskipun demikian, dia juga mengalami pendarahan dari hidung dan mulutnya, dan terpengaruh oleh kekuatan kejut petir, dan dia masih menderita luka-luka tertentu. Setelah menelan obat suci penyembuhan yang diberikan oleh ayahnya dan menyelesaikan kesusahan guntur ke-24, dia menghela nafas lega dan memiliki kesempatan untuk bernafas. Tetapi pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa awan perampokan di langit telah berubah. Guntur emas awalnya tampaknya telah redup, tetapi bahkan dia yang melampaui bencana merasa sedikit sesak napas. Garis-garis guntur di awan perampokan mulai berubah dari emas menjadi emas gelap, dan Tuan Muda Mei, yang tertindas oleh aura yang menakutkan, mau tidak mau berubah. Ini belum berakhir, dan kesengsaraan guntur masih semakin kuat. Meskipun dia masih memiliki keyakinan yang kuat, saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia telah mendengar Raja Iblis Merak Besar menceritakan tentang proses mengatasi bencana, tetapi dia benar-benar yakin bahwa bencana guntur yang dia hadapi saat ini pasti jauh lebih kuat daripada yang pernah dikatakan ayahnya. Babak keempat adalah kesengsaraan surgawi penghancuran, dengan aura kehancuran. Bersiaplah untuk menyerap kekuatan dariku. Suara Tang San terdengar lagi. Setiap kali aku mendengar suaranya, hati Mikoto yang gelisah menjadi tenang kembali. Dia menoleh untuk melihat Tang San, melihat darah di hidungnya yang belum dibersihkan, dan pada saat ini Tang San perlahan mengangkat tangan kanannya, dan di dahinya, pola cahaya trisula emas mekar, memancarkan cahaya yang kuat. Cahaya dan bayangan keemasan perlahan muncul di telapak tangannya, yang tampak seperti trisula emas, tetapi itu sangat ilusi. Dan pada saat ini, bahkan Raja Iblis Merak menemukan bahwa di air laut di sekitar pulau, cahaya biru kecil muncul. Itu bukan elemen air murni, tapi itu pasti jenis cahaya khusus. Kekuatan murninya cepat, mengembun ke arah pulau.
Trisula ilusi di tangan Tang San menunjuk ke arah Tuan Muda Mei. Tiba-tiba, di belakangnya, cahaya dan bayangan besar yang tampaknya mampu merentangkan seluruh dunia melintas. Tuan Muda Mei hanya melihat rambut biru panjang berkibar di belakang cahaya dan bayangan besar yang tampaknya setinggi ratusan meter. Detik berikutnya, sejumlah besar energi disuntikkan ke tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuhnya memancarkan lapisan kecemerlangan biru. Awan perampokan di langit yang berubah menjadi warna emas gelap bergoyang dalam sekejap, dan ronde keempat kesusahan Guntur tidak diluncurkan untuk pertama kalinya. Ini, murid Raja Iblis merak menyusut. Kemudian terdengar suara aneh yang sepertinya berasal dari Henggu. Setiap kata sepertinya mengandung kebenaran langit dan bumi, dan itu juga mengguncang wilayah laut di sekitarnya. Berkah dari Dewa Laut, laut terombang-ambing, sejumlah besar air laut mendidih, dan lebih banyak cahaya biru berkerumun, dengan cepat menyatu menuju Tuan Muda Mei, menyatu dengan tubuhnya, dan langit biru secara alami muncul di sekitar topeng foto tubuhnya. Kekuatan aneh ini memelihara tubuhnya, hampir seketika menyembuhkan luka-lukanya, dan menyerap energi kesusahan Guntur yang telah menembus ke dalam tubuhnya. Meskipun kekuatan luar biasa itu tidak digabungkan dengan kekuatannya, pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia bisa menggunakan kekuatan ini dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Berkat Poseidon, apakah dia benar-benar dewa laut dari kehidupan sebelumnya? Di kehidupan sebelumnya, suamimu. Di dalam hatinya, perasaan aneh berlama-lama di hati Tuan Muda Mei. Pada saat ini, dia sepertinya merasakan kehangatan yang dibawa oleh suaminya yang melindunginya. Perasaan itu begitu indah sehingga dia bahkan lupa bahwa dia melampaui bencana dalam sekejap. Boom! Guntur meraung di atas kepala, dan ketika guntur itu jatuh dari langit, itu muncul dengan sendirinya sebagai cahaya keemasan gelap. Guntur yang dipenuhi dengan napas destruktif dan kekuatan ledakan yang menakutkan jatuh hampir seketika. Di hadapan kekuatan absolut, tampaknya semua teknik sia-sia. Sedikit cahaya bintang hancur, dan Dou Xuanxingyi hanya dapat mentransfer sebagian kecil dari kekuatannya. Ini adalah pukulan yang penuh dengan kekuatan destruktif. Topeng biru muda menopang langit pada saat ini, dan Tuan Muda Mei menari dengan anggun di bawah lingkaran cahaya biru muda, terus-menerus menghancurkan kekuatan itu. Kekuatan seks terus menghilang, dan meskipun ada tekanan tak terbatas, dia hampir tidak menolaknya. Boom boom boom, satu demi satu petir kehancuran datang hampir satu demi satu, dan masing-masing sangat berat, seolah-olah bisa memusnahkan segalanya. Namun, lautan biru yang tak berujung beriak dengan lingkaran biru. Dengan restu dari Dewa Laut, sebelum guntur kehancuran akan menimpa Tuan Muda Mei, lapisan penyaringan terus-menerus demi lapisan dan dekomposisi berkelanjutan dari energi besar tampak untuk menggunakan kekuatan seluruh laut melawan kengerian kehancuran. Dengan Tuan Muda Mei di dalamnya, dia bisa sangat merasakan kekuatan mengerikan dari Destruction Thunder, tapi dia juga bisa merasakan luasnya yang berasal dari laut. Di laut, ada juga ruang. Jika kekuatan ruang sendiri bisa seluas laut, maka, tidak peduli seberapa kuat serangannya, bagaimana itu bisa membantu dirinya sendiri. Tanpa terlihat, dia tampaknya memiliki pemahaman lebih lanjut tentang ruang, di bawah pengaruh kekuatan penghancur. Tubuh yang semula termasuk dalam kategori manusia terus berubah, menghancurkan batasan sebelumnya dan menghancurkan semua kotoran, hanya kekuatan sublimasi. Tersisa, pecah dan berdiri, mungkin inilah arti kehancuran. Dan berkat yang dibawa oleh Dewa Laut adalah kekuatan penciptaan, kekuatan kehidupan, laut yang melahirkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya, dan apa yang diberikan padanya adalah kehidupan baru di tengah kehancuran. Transformasi menjadi lebih cepat, dan Tuan Muda Mei menyublim. Pada saat ini, dia benar-benar telah menyelesaikan proses transformasi dari manusia menjadi dewa. Sekarang ini adalah tingkat ke-10 yang sebenarnya, dan lautan roh telah sepenuhnya dihilangkan. Untuk laut kesadaran ilahi, semua kekuatan spiritual berkembang ke arah kesadaran ilahi dan diselesaikan dengan cepat. Temperamennya juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan, mahkota merak emas di dahinya telah menghilang, digantikan oleh pola cahaya yang aneh. Pola cahayanya ilusi, dengan cahaya dan bayangan redup, beberapa seperti mata, dan beberapa seperti bulu. Tapi segera, itu ditelan oleh cahaya merah dan menggantikannya. Rambut biru merak panjang Tuan Muda Mei berubah kembali menjadi hitam, dan dalam warna hitam, ada sentuhan ekstra merah anggur, hanya sehelai rambut yang berwarna ini, tetapi itu memberi orang paksaan yang tak terlihat dan matanya juga berubah kembali, menjadi hitam, dalam dan gesit.
Terobosan itu berhasil, dan sekarang dia adalah tingkat dewa. Dan itu masih tingkat dewa yang sama sekali berbeda dari klan iblis merak biasa. Bab 626, Kekuatan Langit dan Bumi. Dia bisa merasakan bahwa pada saat dia benar-benar menyelesaikan terobosan, Tian Jiling ingin berintegrasi kembali dengannya lagi, tetapi secara paksa diblokir oleh niat pedang dari pedang ilahi Asura, yang tidak memungkinkan fusi untuk berhasil. Namun, garis keturunan iblis merak miliknya benar-benar terintegrasi dengan garis keturunan manusia dan garis keturunan harimau putih pada saat itu, dan didominasi oleh garis keturunan manusia. Kedua jenis garis keturunan dewa iblis itu menjadi pengikut pada saat ini, itulah sebabnya rambutnya, warna mata dan warna mata menjadi hitam kembali. Boom! Guntur kehancuran 30 detik meraung keras, dan energi berkah dewa laut akhirnya benar-benar hancur pada saat ini. Kekuatan kehancuran menyelesaikan pembaptisan Tuan Muda Mei dari kepala hingga kaki, sehingga di sekitar tubuhnya memancarkan cahaya guntur emas gelap. Tetapi di saat berikutnya, seluruh tubuhnya tampak menjadi lebih cerah, wajahnya yang semula cantik menjadi lebih cantik dan vulgar pada saat ini, dan beberapa perubahan halus terjadi. Perubahan terbesar ada di matanya. Di matanya, dengan sentuhan aneh kecemerlangan. Pada saat petir penghancur terakhir jatuh, beberapa fragmen cahaya dan bayangan aneh tampaknya muncul di kesadarannya yang baru saja berubah total, dan dia sepertinya melihat sesuatu. Banyak cahaya dan bayangan adalah ilusi, dan hanya satu yang sangat jelas. Itu adalah anak laki-laki dan perempuan, mereka berada di gunung, dikelilingi oleh tanaman yang rimbun, gadis itu duduk, dan anak laki-laki itu berdiri di belakangnya, menyisir rambutnya yang panjang. Wajah cantik gadis itu penuh dengan senyuman, dan di sekitar mereka, ada bunga yang lebih indah lagi. Emosi yang tak terlukiskan membanjiri hati Tuan Muda Mei dalam sekejap. Dia tidak melihat kesengsaraan guntur yang belum selesai, tetapi berbalik dengan tiba-tiba dan menatap pemuda yang baru saja menyelesaikan berkah dewa laut untuknya dan memiliki 7 lubang berdarah. Itu dia, anak laki-laki itu dia, dan gadis itu, apakah aku? Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, 2 garis air mata mengalir keluar dari matanya tak terkendali, dan keduanya saling memandang dengan latar belakang langit. Pikiran Tang San juga sedikit linglung. Setelah menyelesaikan transformasinya, dia menjadi semakin seperti kehidupan sebelumnya. Xiao Wu, apakah kamu kembali? Air mata mengalir, bahkan menghilangkan garam darah. Pada saat ini, gejolak batin Tang San bahkan lebih tak terlukiskan. Boom! Di langit, guntur emas gelap berubah lagi, kegelapan asli berubah menjadi ungu penuh kemewahan, dan bahkan memantulkan seluruh awan perampokan menjadi ungu kemasan. Di kota Keri yang jauh, saat ini tinggi di kota, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang melihat ke arah ini. Ketika Ji Yun pertama kali muncul, banyak orang kuat telah menemukan petunjuknya, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Apakah itu kesengsaraan guntur? Namun, mengapa awan perampokan begitu besar dan menakutkan? Bahkan dari kejauhan, laut adalah zona kehancuran. Apakah ada makhluk di Samudra Biru tak berujung yang melampaui bencana? Namun, bahkan pembangkit tenaga listrik di tingkat Raja Iblis Besar tidak akan berani memeriksa apa yang terjadi di atas laut saat ini. Awan perampokan emas ungu telah mencapai ronde kelima dari 6 harmoni dan 8 kesengsaraan setan emas wilderness. Ini adalah perampokan raja, pembaptisan kekuatan besar antara surga dan bumi. Tidak seperti kehancuran, itu bukan kekuatan penciptaan, tetapi semacam konflik, semacam penindasan dari atas. Ini adalah pertanyaan tentang pesawat, dan itu juga merupakan ujian pesawat. 8 guntur ungu emas bersilangan di udara, ya, 8 guntur muncul bersamaan. Ketika mereka jatuh bersama, dari bencana guntur yang ke-33 hingga yang ke-40, berubah menjadi bencana raja, menghancurkan segalanya. Mata Tuan Muda Mei sedikit kabur, dan air mata di matanya juga dipantulkan menjadi ungu keemasan oleh petir itu. Gambaran yang jelas di benaknya berangsur-angsur menghilang, sementara gambar-gambar yang tidak jelas itu masih mengalir dalam kesadarannya. Apakah Anda memiliki pengaruh kesadaran ilahi dan mengingat beberapa hal dari kehidupan Anda sebelumnya? Mungkin, apakah itu yang dia gambarkan dulu? Dia tidak banyak bercerita pada dirinya sendiri, hanya mengatakan bahwa dia adalah istrinya di kehidupan sebelumnya. Gu Wei, jika Tuan Muda Mei masih curiga pada awalnya, tetapi hanya menebak samar bahwa dia tidak berbohong, maka sekarang dia hampir yakin bahwa apa yang dia katakan itu benar. Kesadaran ilahi tidak dapat menipu orang.
Raja Iblis Merak Besar pernah mengatakan kepadanya bahwa ketika kekuatan spiritual menyelesaikan transformasi ke kesadaran ilahi, Anda sering dapat melihat beberapa hal aneh. Beberapa orang dapat melihat masa depan, dan beberapa orang dapat melihat masa lalu. Beberapa orang bahkan bisa melihat kehidupan lampau. Dan apa yang dia lihat seharusnya adalah kehidupan lampau. Dia sangat mencintai kehidupan masa lalunya. Boom! Di langit, 8 petir ungu emas bertabrakan satu sama lain, terus-menerus menyatu, dan secara bertahap berubah menjadi naga guntur ungu emas dengan cakar dan cakar. Tuan Muda Mei mengangkat kepalanya, air mata di matanya memudar, dan ada sedikit lekas marah. Jangan repot-repot, dia mendengus dingin, matanya memerah dalam sekejap, dan pola lampu merah yang baru saja terbentuk di dahinya langsung mekar, dan cahaya merah berubah menjadi niat pedang yang menghancurkan surga. Pisau api suci benar-benar hancur pada saat itu, dan berubah menjadi bahan bakar dan bergabung menjadi cahaya merah. Dan pada saat ini, tepat di atas awan perampokan, 9 hari lagi. Lampu merah menyala dalam sekejap. Saat lampu merah yang menghancurkan langit muncul, bahkan wajah Tang San menunjukkan ekspresi takjub. Dan cahaya merah yang penuh penilaian hampir seketika menembus tubuh naga guntur ungu emas. Naga guntur terhenti di udara, tetapi cahaya merah yang menembus langit telah tiba-tiba jatuh, bergabung dengan cahaya merah yang ditembakkan dari dahi Tuan Muda Mei, dan kemudian jatuh seketika, mendarat di dahi Tuan Muda Mei. Sebuah cahaya merah yang indah, membuat seluruh tubuhnya merah. Pada saat itu, ketajaman tak berujung yang meledak dari Tuan Muda Mei dan bahkan awan perampokan di udara menciptakan lubang besar. Raja Ungu Emas Lei Jie benar-benar hancur, dan tersapu oleh cahaya merah dan langsung terintegrasi ke dalam dirinya sendiri. Pedang. Tang San sepertinya melihat pedang, dulunya adalah kekuatan yang bertanggung jawab atas penegakan hukum di seluruh alam dewa. Pedang Shuro yang ditakuti semua dewa, itu adalah simbol keadilan, senjata super ilahi yang tak tertandingi. Dan ketika Tuan Muda Mei menjadi dewa, ketika pikirannya ditarik oleh ingatan kehidupan masa lalunya, seolah-olah dia telah memulihkan sedikit rasa dari kehidupan masa lalunya, niat pedang di lautan kesadarannya juga merasakan nafas, mantan tuannya, menggunakan pisau api suci sebagai pengorbanan, secara paksa memanggil cahaya pedang yang benar-benar milik pedang Asura. Meskipun tubuh pedang ilahi masih tidak tahu seberapa jauh itu, pada saat itu jauh dari kehampaan dan menemukan pemiliknya lagi. Di depan pedang ilahi Asura, apa itu Jin Saji? Niat pedang berlama-lama di langit. Awalnya, Tuan Muda Mei masih mencoba menyerang, tetapi Tian Jiling, yang ingin mendapatkan kembali inisiatif, benar-benar diam pada saat ini, seperti bulu, diam-diam merangkak di sudut tengah. Tuan Muda Mei merasakan embusan nafas pedang suci, dia seperti melihat gambaran yang jelas lagi, dan melihat seorang pria dengan rambut biru panjang, memegang pedang panjang berwarna merah, dan dipenggal dengan satu pedang. Pada saat ini, dia juga dengan jelas merasakan betapa kuat dan menakutkannya kekuatan sebenarnya dari pedang ilahi Asura. Dia tidak pernah mengilhami kekuatan Tian Jiling dari awal sampai akhir. Ini adalah nasihatnya. Saya tidak tahu kapan, dia benar-benar percaya tanpa syarat pada kata-katanya. Di langit, awan perampokan ungu emas melonjak dengan keras, dan noda ungu itu berangsur-angsur memudar, tetapi guntur emas yang awalnya vertikal dan horizontal di awan gelap mulai berubah. Warna emas yang mempesona semakin kuat dan kuat, sehingga di atas lautan biru yang tak berujung, awan perampokan besar ini secara bertahap berubah menjadi warna emas, berubah menjadi awan emas. Melihat adegan ini, Raja Iblis Merak Besar tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah wajahnya. Dengan kultivasinya, hatinya bergetar saat ini. Betapa dahsyatnya kekuatan surga dan bumi ini. Ekspresi Tang San menjadi lebih serius, dia tidak ragu-ragu, dan dalam sekejap dia pergi ke belakang Mei Gongxi. Bab 627, gabungkan lagi. 5 ronde pertama dari 6 harmoni dan 8 desolasi kesengsaraan setan emas telah berlalu, dan sisanya adalah ronde terakhir kesengsaraan guntur. Dikatakan 8, tetapi sebenarnya hanya ada 1. Dan ini juga yang paling menakutkan dan kuat di seluruh kesengsaraan guntur. Ini adalah perpaduan dari semua atribut kesengsaraan guntur sebelumnya. Kesengsaraan surga dan bumi Liu He. Itu adalah hukuman langit dan bumi, dan itu juga murka langit dan bumi. Tubuh Tuan Muda Mei penuh dengan niat pedang, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesak di pinggangnya, dan tangan besar yang kuat benar-benar melingkari pinggangnya. Pelukan yang akrab dan hangat membuat hatinya bergetar. Bangkitkan niat pedang sekarang dan lepaskan cahaya pedang dari pedang Sura.
Ini adalah satu-satunya cara. Suara Tang San terdengar di telinganya. Sebuah tangan juga meraih pergelangan tangannya. Melihat dari arah Raja Iblis Merak Besar, yang dia lihat adalah Tang San memegang Tuan Muda Mei di lengannya dengan tangan kirinya, memegang tangan kanannya dengan tangan kanannya, menunjuk secara diagonal ke tanah. Cahaya pedang merah yang indah tiba-tiba muncul, dan dalam sekejap, warna merah telah menyatukan Tuan Muda Mei dan Tang San. Niat pedang yang melekat pada sinar pedang hampir seketika merasakan keberadaan kesadaran ilahi Tang San, dan bukannya melawan, itu memberi Tuan Muda Mei perubahan suasana hati yang bersemangat dan bersemangat. Ya, Jianmang memiliki emosi, sama seperti kehidupan. Awan perampokan emas di langit semakin cerah, dan tekanan besar membuat seluruh pulau mulai hancur dan pecah terus-menerus. Tapi Tang San memeluk Tuan Muda Mei, berdiri sangat kokoh di tempat yang sama, dengan tubuh mereka di tengah, pulau dengan diameter 10 meter itu tampaknya tidak terpengaruh oleh bencana itu. Boom, seberkas cahaya keemasan besar turun dari langit, dan kekuatan surga dan bumi yang dahsyat meletus dalam sekejap. Kesengsaraan surga dan bumi terkuat dalam kesengsaraan setan emas 6 dia desolate turun dari langit pada saat ini. Dan pada saat ini, kesadaran ilahi Tang San dan kesadaran ilahi Mei Gongzi telah melebur menjadi satu, menggabungkan kekuatan keduanya untuk memandu cahaya pedang merah untuk perlahan-lahan menggambar busur yang anggun. Lampu merah meledak, lingkaran langit yang dalam. Di tanah, seolah-olah bulan merah muncul dengan tenang, bertabrakan dengan seberkas cahaya keemasan di langit. Hampir seketika, kedua sosok itu ditelan oleh warna emas. Antara langit dan bumi, tampaknya hanya pilar emas yang terhubung ke bumi. Raja Iblis Merak Besar telah diteleportasi ke kejauhan tepat sebelum kesengsaraan langit dan bumi jatuh, karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa itu adalah kekuatan yang dapat sepenuhnya menghancurkan dirinya sendiri. Wajahnya menjadi pucat, karena sama sekali tidak tahu apakah Tuan Muda Mei dan Tang San dapat menahan serangan seperti itu. Tetapi ketika Tang San mengambil tangan Tuan Muda Mei dan menggambar busur itu mengenali identitasnya. Utusan Dewa Laut apa? Mungkin dia juga utusan Dewa Laut, tapi dia pasti Shuro. Ya, Sura tidak mati, keterampilan magis itu tidak dapat dipalsukan, tidak peduli bagaimana penampilan atau warna rambutnya berubah. Tapi betapa familiarnya pemandangan dia memegang tangannya dan menggambar busur melingkar itu bersama-sama. Mereka adalah juara dari turnamen ganda klasik pengadilan leluhur yang dicapai oleh kombinasi Juggernaut Jiuyang yang mereka kalahkan seperti ini. Tetapi pada saat ini, apa yang mereka gunakan adalah kombinasi dari kekuatan artefak kuat yang tidak diketahui dan keterampilan ilahi. Bisakah mereka menahan guntur menakutkan terakhir? Raja Iblis Merak Agung tidak tahu, dia tidak bisa membayangkan kehancuran seperti apa yang akan ditimbulkannya ketika serangan yang sama sekali tidak kalah dengan pukulan kekuatan penuh kaisar. Pada saat ini, seluruh kota Keri mendidih. Ketika malapetaka jatuh, bahkan kota Keri diterangi dengan warna emas. Lautan biru yang tak berujung bersinar dengan kilau emas. Kekuatan guntur yang menakutkan dapat menindas 3 pointer yang tenggelam. Warna emas di udara berangsur-angsur menyatu dan perlahan menghilang. Tetapi bahkan jika guntur emas menghilang, sinar matahari yang muncul kembali di udara tampak sedikit pucat dan suram. Betapa dahsyatnya kekuatan itu. Raja Iblis Merak Besar digantung di udara, dan suasana hatinya sedikit kacau saat ini. Apakah itu benar-benar perampokan guntur? Itu terus bertanya pada dirinya sendiri. Pertanyaan ini berulang-ulang dalam pikirannya sendiri. Kekuatan kesusahan guntur bisa begitu kuat. Sebelum perubahan, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia bayangkan sama sekali. Namun, semuanya ada di depan Anda, dan itulah adanya. Semua persiapannya tampaknya tidak berpengaruh, karena bencana guntur yang akan datang tidak diketahui sama sekali. Lampu perak berkedip, dan dia pindah kembali ke tempat Tuan Muda Mei telah melampaui bencana. Pulau itu benar-benar menghilang, hanya ombak laut yang tak berujung yang mengamuk. Sebuah pulau hilang begitu saja, dan Tuan Muda Mei dan Tang San juga menghilang. Mereka, apakah mereka dimusnahkan di bawah bencana guntur? Jika ini benar-benar terjadi, maka, bukankah rencana selama bertahun-tahun telah berakhir? Klan Iblis Merak juga selesai. Dia tidak pernah membayangkan bahwa masalah pada akhirnya adalah mengatasi malapetaka dari Tuan Muda Mei. Ini seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali, tetapi cacat besar muncul. Dalam menghadapi bencana 6 dalam 1/8 emas liar yang menakutkan ini, tampaknya normal untuk gagal selamat dari bencana, tetapi bagi Raja Iblis Merak Besar,
itu sangat tidak dapat diterima. Puff, pada saat ini, permukaan air melonjak, dan sebuah kepala mencuat. Raja Iblis Merak Besar terkejut dan menatap dengan seksama. Itu adalah rambut hitam berantakan yang direndam dalam air laut. Kemudian terlihat bahwa tuan berambut hitam mengibaskan rambut panjangnya dan menunjukkan wajah yang cantik. Bukankah dia putra yang cantik? Pada saat ini, wajahnya pucat dan matanya kusam. Dia hampir tidak menarik orang lain dari air dan menunjukkan kepalanya. Hanya saja orang yang ditarik olehnya lebih mirip sepotong kok. Rambut telah benar-benar berkarbonisasi dan menghilang, dan bahkan kepala dan bahkan seluruh tubuh hangus hitam. Saya tidak tahu apakah itu hidup atau mati. Xiao Mei, teriak Raja Iblis Merak, melintas, menyelam langsung ke laut, dan mendukung Tuan Muda Mei yang kelelahan. Bibir Tuan Muda Mei berkedut, dan dia berkata dengan susah payah, "Selamatkan dia, selamatkan." Sebelum dia mengucapkan 3 kata ini, dia sudah memiringkan kepalanya dan pingsan. Raja Iblis Merak menopangnya dengan satu tangan dan meraih potongan kok dengan tangan lainnya. Meskipun Tuan Muda Mei sudah dalam keadaan koma saat ini, dia masih memeluk kok dengan erat. Raja Iblis Merak Besar dapat merasakan keadaan Tuan Muda Mei saat ini. Dia seharusnya tidak memiliki masalah, dia hanya kehilangan kekuatannya, tetapi apakah itu fluktuasi pembuluh darah atau fluktuasi kesadaran semuanya utuh? Tapi sepotong kok, itu sangat sulit untuk dikatakan. Putri baik-baik saja, kekuatan ruang sepenuhnya mekar, dan tubuh yang langsung menelan keduanya menghilang dari udara. Permukaan laut yang tertekan oleh perampokan guntur dengan cepat kembali normal. 1 jam kemudian, beberapa sosok besar diam-diam mengebor keluar dari laut di area laut tempat perampokan guntur muncul. Mereka semua memiliki napas yang sangat kuat, tetapi pada saat ini, ada aura ketakutan di matanya. Tuan Muda Mei benar-benar koma. Dia sedang bermimpi. Dalam mimpinya, dia seperti melihat banyak gambar, semuanya jelas. Saya melihat banyak makhluk aneh, seolah-olah saya melihat seseorang dikelilingi oleh lingkaran cahaya berwarna-warni. Sepertinya sesuatu yang mengerikan telah terjadi, yang membuatnya bangun tiba-tiba dan segera duduk. Dia terengah-engah, dan kemudian dia terkejut menemukan bahwa dia berada di kamarnya saat ini. Mimpi buruk apakah ini? Duduk tegak, matanya agak kusam, dan dia belum pulih dari kepanikan sebelumnya untuk sementara waktu. Apa yang saya impikan? Dia berpikir sambil berpikir. Tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat mengingat semua yang ada dalam mimpi itu sama sekali. Tidak benar. Saya di kamar saya, tapi, bukankah aku dalam bencana sebelumnya? Ya, saya melampaui bencana dan menjadi dewa. Itu hampir sedikit gerakan pikirannya, dan pada saat berikutnya, dia muncul di bawah tempat tidur. Dia bisa dengan jelas merasakan perbedaan dalam dirinya. Pada saat dia baru saja bergerak, lingkaran perak hampir muncul di sekitar tubuhnya, mengelilingi tubuhnya. Bab 628/1 buah kokas. Kesadaran berangsur-angsur pulih, dan seluruh proses mengatasi malapetaka mulai terus muncul di benaknya. Dia mengingat saat-saat terakhir. Dia mengingat adegan ketika dia datang di belakangnya dan menghadapi malapetaka yang mengerikan dengan dirinya sendiri saat itu. Pedang ilahi Sura menggerakkan lingkaran misterius langit dan secara paksa menyelesaikan kekuatan kesengsaraan surga dan bumi terakhir, dan tubuh mereka dibaptis oleh kesusahan guntur. Sebagai target utama kesusahan guntur, dia menanggung sebagian besar kesusahan guntur, tetapi sebenarnya, itu adalah pedang Asura yang dia alami. Cahaya pedang dari Sura Excalibur benar-benar menyatu dengan tubuhnya, dan pada saat itu, dia berusaha sekuat tenaga untuk melindungi tubuhnya. Tapi Tang San, yang ada di belakangnya, tidak seberuntung itu. Bagaimanapun, pedang ilahi Asura tidak ada di sini, dan cahaya pedang dan niat pedang juga terbatas. Meskipun telah menahan sebagian besar kekuatan kesusahan guntur, masih ada bagian dari kekuatan yang langsung jatuh pada Tang San dan membuatnya menanggungnya. Dengan kata lain, dia mengambil inisiatif untuk menanggungnya, untuk berbagi kekuatan destruktif dari kekerasan kesengsaraan guntur. Keduanya terbelah menjadi laut. Tang San tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Tuan Muda Mei menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menariknya keluar dari spons, yang telah dihancurkan menjadi kok oleh guntur, dan kemudian kehilangan miliknya. Penyimpanan. Tidak, dia tidak akan mati. Xiao Mei, apakah kamu sudah bangun? Hebat, aku benar-benar membuat ibuku takut mati. Pada saat ini, suara yang familiar datang. Saat berikutnya,
Tuan Muda Mei dikelilingi oleh pelukan hangat. Tuan Muda Mei mendongak dan melihat bahwa masih ada air mata di wajah ibunya. Pada saat ini, air mata semakin mengalir, memeluknya erat-erat. Tentu saja, dia harus memberitahu ibunya bahwa Raja Iblis Merak Besar secara pribadi meyakinkan Sukin bahwa Tuan Muda Mei akan menjadi tugas yang mudah untuk mengatasi bencana, dan dia akan merawatnya secara pribadi. Dan Sukin sedang menunggu kepulangan mereka di kediaman Tuan Muda Mei. Tuan Muda Mei memenangkan kejuaraan klasik pengadilan leluhur. Menurut pendapat Sukin, seharusnya tidak ada masalah dengan malapetaka putrinya. Namun, ketika dia melihat awan perampokan yang menakutkan di laut di kejauhan di kota Keri, dia merasa ngeri. Tetapi pada saat itu, wilayah laut itu telah menjadi tempat yang tabu, dan bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Iblis Besar tidak berani pergi ke sana, jadi Sukin hanya bisa menunggu di pantai dan terburu-buru. Ketika perampokan langit dan bumi terakhir muncul, dan seluruh lautan diterangi menjadi warna emas, Sukin bahkan putus asa, jadi kekuatan surga dan bumi yang perkasa adalah sesuatu yang dapat disaingi manusia. Dia juga tingkat dewa, dan dia telah selamat dari bencana sebelumnya, tetapi bencana guntur yang dia temui di awal seperti kunang-kunang dan bulan yang cerah dibandingkan dengan ini, mengapa bencana guntur putrinya begitu menakutkan? Apakah karena dia mewarisi kekuatan garis keturunan tingkat pertama? Pada saat itu, pikirannya sudah kosong, dan hanya ada penyesalan yang dalam di hatinya. Anak perempuan adalah segalanya, jika sesuatu terjadi pada putrinya, dia mungkin tidak bisa hidup. Setelah Lei Jie beristirahat, Sukin menatap laut dengan pandangan kosong, tetapi, yang mengejutkannya, tidak butuh waktu lama bagi Raja Iblis Merak untuk muncul di hadapannya bersama putrinya dan sepotong kok putrinya baik-baik saja. Dia berhasil selamat dari malapetaka, dan kemudian melihat ekstasi Raja Iblis Merak, dia sangat sedih dan gembira sehingga dia hidup kembali. Pada hari ini, dia selalu berada di sisi putrinya, jangan sampai terjadi sesuatu padanya. Bu, memegang ibunya dengan erat, Tuan Muda Mei tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Apa yang muncul di benaknya adalah pemandangan menakutkan dari sinar cahaya keemasan besar terakhir yang jatuh dari langit, seolah-olah itu akan menghancurkan seluruh dunia. Pada saat itu, hatinya yang awalnya teguh juga tampak ragu-ragu, dapatkah dia benar-benar selamat dari bencana? Apakah kekuatan besar dunia ini benar-benar sesuatu yang bisa dia tolak? Namun, telapak tangan yang memegang pergelangan tangannya selalu kuat, dan nafas yang keluar darinya bahkan lebih stabil. Dialah yang membawa dirinya untuk menyelesaikan lukisan lingkaran misterius hari itu lagi, dan berbagi dengannya kejutan dari kekuatan yang menakutkan itu. Dia, bagaimana kabarnya? Ketika dia menanyakan kalimat ini, suara Tuan Muda Mei bergetar, dia benar-benar takut ibunya akan membawa kabar buruk untuknya. Apakah kamu mengatakan Tang San? Dia masih koma, dia belum bangun, kata Sukin lembut. Bukankah sudah mati? Tuan Muda Mei meraih tangan ibunya dengan erat, dan bertanya dengan harapan di matanya yang indah. Ya, dia tidak mati. Kita semua mengira dia seharusnya tidak hidup, tetapi vitalitasnya sangat kuat, dan tampaknya hanya permukaannya yang terluka, dan bagian dalam tubuhnya juga terluka, tetapi tampaknya tidak serius seperti yang terlihat di permukaan. Bagus kalau dia tidak mati, bagus juga kalau dia tidak mati. Bu, di mana dia? Aku akan menemuinya, kata Tuan Muda Mei bersemangat. Itu tepat di sebelahmu. Ayahmu memberinya obat mujarab terbaik. Namun, dia terlihat sedikit. Jika kamu ingin melihatnya, kamu harus siap secara mental. Hati Tuan Muda Mei menegang, tapi dia tetap mengangguk. Tidak peduli apa, selama dia masih hidup, dia harus memastikan bahwa dia masih hidup. Pada saat ini, dia bahkan 100 kali lebih gugup daripada ketika dia menghadapi bencana. Sukin merasakan kondisi fisik putrinya, dan dia diam-diam terkejut. Pada saat ini, Tuan Muda yang cantik memberinya perasaan aneh dan halus, seolah-olah dia sendiri adalah pintu keluar angkasa. Ketika kekuatan eksplorasi adalah terintegrasi ketika dia mencapai tubuhnya, dia merasa seperti ruang yang tak terbatas. Dia sudah mendengar tentang sulitnya selamat dari malapetaka kali ini, dan Raja Iblis Merak Besar sangat bersemangat pada saat itu. Ini memberitahu Sukin bahwa Tuan Muda Mei telah selamat dari bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kuat, jadi bencana yang kuat berarti itu setelah bencana, dia pasti akan menjadi sangat kuat. Jelas bukan Raja Iblis biasa yang bisa menandingimu. Tidak ada kekuatan yang bisa menghentikannya. Pada saat ini, Tuan Muda Mei tidak peduli untuk merasakan perubahan setelah bencananya.
Di bawah kepemimpinan Sukin, dia dengan cepat keluar dan datang ke kamar sebelah. Begitu dia membuka pintu, dia mencium bau terbakar, ya, seperti ada yang terbakar. Dia bergegas ke samping tempat tidur, dan ketika dia melihat penampilan Tang San sekilas, air mata mengalir hampir seketika. Berbaring di tempat tidur, dia hanya tampak seperti manusia saat ini, tetapi seluruh orang itu sudah hangus hitam, apalagi pakaian. Bahkan kulitnya benar-benar terkarbonisasi, bahkan fitur wajah agak tidak bisa dibedakan. Dia menjadi seperti ini, semua untuk dirinya sendiri, semua untuk dirinya sendiri. Dalam perampokan langit dan bumi terakhir yang kuat, dia memberi dirinya lebih banyak kekuatan, dan kesadarannya juga dituangkan ke dalam lautan kesadarannya, setelah ledakan itu semua menimpanya. Air mata mengalir setetes demi setetes, tubuh halus Tuan Muda Mei bergetar, dia berjongkok, mendekatkan dirinya ke arahnya, mengangkat tangannya, dan dengan lembut menyentuh pergelangan tangannya. Samar-samar, dia bisa merasakan bahwa darahnya memang mengalir, dan dia masih hidup. Namun, penampilannya saat ini benar-benar terlalu menyedihkan, terlalu menyedihkan. Ayahmu memberinya obat, tetapi dia tidak berani menyentuhnya. Dengan cedera seperti itu, dia takut kekuatan eksternal apapun akan menyebabkan kerusakan sekunder, tetapi dia dapat merasakan bahwa garis keturunannya masih ada, dan vitalitasnya berkurang, sangat kuat. Sekarang terserah dia untuk memperbaiki dirinya sendiri. Xiao Mei, jangan terlalu khawatir. Dia seharusnya baik-baik saja. Dia menjadi seperti ini, bagaimana dia bisa baik-baik saja? Tuan Muda Mei sudah terisak. Apakah dia Sura atau Tang San? Pada saat ini, di dalam hatinya, kedua sosok itu benar-benar tumpang tindih. Sejak dia bertemu dengannya, dia telah memberi diam-diam di sisinya, tidak meminta imbalan apapun. Dia memberikan semua yang baik untuk dirinya sendiri, tapi dia menanggung semua rasa sakit. Bab 829, katakan itu penting. Tidak peduli apakah ada hubungan takdir antara keduanya, seorang pria bersedia membayar begitu banyak untuk dirinya sendiri, dan dia sangat baik, apalagi yang bisa dia kusut. Tang San, bisakah kamu mendengar suaraku? Aku berhasil mengatasi bencana, tahukah kamu? Tuan Muda Mei memanggilnya dengan lembut dari samping tempat tidur. Tang San, yang seperti arang, secara alami tidak akan mengembalikan apapun, tetapi Tuan Muda Mei tampaknya tidak tahu bahwa dia tidak dapat membalas dirinya sendiri, dan terus berbisik, cepat sembuh. Aku benar-benar takut dengan keadaanmu sekarang, tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, aku hanya tahu bahwa dalam hidup ini, aku tidak bisa lagi tanpamu di sisiku. Apakah kamu Sura atau Tang San, selama kamu menjadi lebih baik, aku ingin kau berada di sisiku sepanjang waktu, aku akan selalu berada di sisimu. Sukin berdiri, mendengarkan keyakinan putrinya dan sepertinya mengingat sesuatu, menghela nafas, dan perlahan mundur, meninggalkan ruang untuk mereka berdua. Tuan Muda Mei dengan lembut membelai telapak tangan Tang San yang sudah berkarbonasi dengan sedikit kabur di matanya. Pertama kali aku melihatmu, kamu datang untuk membeli teh susu, kamu selalu menatapku, lalu aku melihat bahwa kamu sepertinya berada di air mata. Jika kita benar-benar memiliki takdir pertemuan, kamu pasti sudah mengenaliku saat itu. Kamu masih sangat lemah saat itu. Aku selalu bisa melihatmu nanti, di toko teh susu, di kampus, sosokmu akan selalu muncul di hadapanku. Aku selalu memiliki keintiman yang tak dapat dijelaskan terhadapmu, dan hatiku sepertinya secara alami tidak menentangmu, waspadalah. Sekarang pikirkanlah, jika apa yang Anda katakan tentang hubungan takdir di kehidupan lampau itu benar, maka semuanya dapat dijelaskan dengan jelas. Ternyata ikatan kehidupan sebelumnya yang membuat saya ingin bersama kamu setiap saat. Nanti kamu pakai topeng dan berubah menjadi Sura. Kamu benar, jika Tang San saat itu menunjukkan kemampuan Sura nanti, aku pasti akan mengira kamu adalah monster. Jadi, kamu menyembunyikan identitasmu. Tapi, mungkin itu adalah karena adanya perasaan yang indah untuk Tang San, saya selalu memiliki detasemen dari Sura, dan tentu saja saya tidak ingin dekat dengannya, meskipun Sura selalu membantu saya. Sampai saat ini, kali ini saya berpartisipasi dengan Sura dalam klasik pengadilan leluhur, saya mengenalnya secara bertahap, dan secara bertahap merasakan kebaikan tanpa pamrihnya kepada saya, tetapi meskipun demikian, saya tidak pernah memikirkan pria dan wanita, saya hanya ingin mengenalinya sebagai saudara laki-laki saya mungkin karena Tang San wajahku selalu terbayang di benakku.
Tahukah kamu betapa cemasnya aku ketika aku tidak dapat menemukanmu setelah retret selesai? Sebenarnya kamu benar, jika kamu kembali kepadaku sebagai Tang San, itu pasti lebih baik daripada memberitahuku bahwa kamu adalah Shuro. Dengan kasih sayangku pada Tang San, kurasa aku pasti akan menerimamu di sisiku secara bertahap. Ya, tapi kamu tidak bisa menahan kesedihanku, jadi kamu mengatakan yang sebenarnya. Sungguh, hatiku benar-benar kacau saat itu, dan aku sering bertanya-tanya, apakah memang ada yang namanya takdir hubungan. Sampai bencana ini, ketika di saat kamu berdiri di belakangku lagi dan memegang tanganku, semua keraguan dan ketidakpastian di hatiku menghilang. Apakah kamu Tang San atau Sura, kamu adalah orang yang ada di sisiku. Aku tidak tahu tentang kehidupan masa lalu bagaimana kita bersama-sama, tetapi Anda menyerahkan status Raja Dewa untuk saya dan bereinkarnasi. Saya sudah bisa mengerti betapa kami dulu saling mencintai. Cepat sembuh, saya akan mencoba bersamamu dengan baik ya, saya mencoba cinta kita dalam hal ini kehidupan. Saat aku melewati musibah, sepertinya aku melihat beberapa hal dari kehidupan sebelumnya. Aku rela, dan aku rela bersamamu di kehidupan ini. Selama kamu bisa sembuh, kamu telah berjanji padaku bahwa kamu akan selalu berada di sisiku, selalu menjadi santo pelindungku, dan kata-katamu akan diperhitungkan. Air mata mengalir setetes demi setetes, jatuh di lengan Tang San yang hangus, dan bunga pir yang menangis dari putra cantik itu membawa hujan. Tang San, yang telah berbaring di sana dengan tenang, menggerakkan sudut mulutnya sedikit, dan kulit hangus di sudut mulutnya tiba-tiba mengeluarkan suara klik ringan. Meskipun Tuan Muda Mei menangis, dia sudah mencapai tingkat dewa, betapa tajamnya dia mendengar suara itu pertama kali, dan mengangkat kepalanya tanpa sadar. Apa yang dilihatnya adalah sudut mulut Tang San terbelah, ya, itu terbelah. Dia dikejutkan oleh adegan ini, dan bahkan air mata langsung mengalir ke matanya dan tidak terus mengalir. Bukan karena mulutnya benar-benar pecah-pecah, tapi kulit di sudut-sudut mulut tampak pecah-pecah. Kakak, disertai dengan serangkaian suara lembut, dan retakan mulai memanjang ke belakang, secara bertahap meluas ke pangkal telinga. Segera setelah itu, retakan lain muncul, memanjang ke atas, ke arah hidung, dan suara klik menjadi semakin jelas. Tuan Muda Mei bahkan tidak berani bernapas saat ini, dia benar-benar takut seluruh orang di depannya akan tiba-tiba hancur dan mati. Dong dong, dong dong, dong dong. Detak jantung yang lemah tapi stabil terdengar, dan tiba-tiba, dengan klik, sepotong hitam hangus jatuh dari wajah Tang San, memperlihatkan kulit merah lembut di bawahnya. Ini, kemudian sepotong hitam hangus retak, seolah-olah akan terlepas dari pipinya. Tuan Muda Mei dengan hati-hati mengulurkan tangannya, mencubit bagian yang hangus itu, dan mengambilnya dengan hati-hati, memperlihatkan sepotong kulit merah lembut lainnya. Dia tidak berani menggunakan kekuatan, tetapi dia tampaknya telah memahaminya. Dia dengan hati-hati menekan dengan hati-hati di sepanjang tempat hangus di mana retakan itu muncul. Benar saja, lapisan tubuh Tang San yang hangus hancur seperti cangkang keras, berubah menjadi potongan-potongan. Potongan-potongan yang hangus jatuh. Tuan Muda Mei tidak peduli bahwa tangannya diwarnai hitam, dan terus membantunya untuk mengupas kulit hitam yang hangus sedikit demi sedikit, memperlihatkan kulit merah lembut di bawahnya. Segera, pipi Tang San pertama kali terbuka. Kulit yang segar dan lembut terlihat tidak bercacat dan memiliki sentuhan darah, tetapi itu benar-benar utuh. Satu-satunya hal yang hilang adalah rambut di kepala hilang. Apakah itu rambut, alis atau janggut, semuanya hilang sekarang. Kepala telanjang terlihat seperti telur yang sudah dikupas. Mendengar detak jantungnya yang stabil, dan melihat kulit lembut di bawah cangkangnya yang hangus saat ini, Tuan Muda Mei langsung merasa lega. Melihat kepalanya yang telanjang, dia tidak bisa menahan tawa, dan air mata di matanya mengalir padanya. Bibir Tang San berkedut, dan suara halus keluar, "Kamu mengatakan apa yang kamu inginkan, terserah kamu." Meskipun suaranya sangat lembut, Tuan Muda Mei masih bisa mendengarnya dengan jelas. Untuk sementara waktu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu dan mengangkat tangannya untuk melawan, tetapi bagaimanapun juga dia tidak bisa melakukannya. Kamu bajingan, kamu sudah lama bangun, kan? Kamu hanya sengaja membuatku takut." Tuan Muda Mei mengerang, tetapi detak jantung Tang San melemah pada saat berikutnya. Tuan Muda Mei terkejut, dia tahu seberapa kuat kesengsaraan Guntur pada waktu itu, dan buru-buru berkata, "Itu penting. Jangan menakuti saya." Dong dong,
Dong dong, dong dong. Detak jantung kembali normal. Tuan Muda Mei tercengang dan mau tak mau menjadi marah, orang ini. Tetapi tidak peduli bagaimana mentalnya berubah, dia masih dengan hati-hati mengangkat tubuh hitam hangus itu untuknya, membiarkan potongan-potongan hitam hangus terkelupas, memperlihatkan lebih banyak kulit. Kulit segar dan lembut yang pertama kali terpapar di wajah berangsur-angsur menjadi normal setelah bersentuhan dengan udara. Itu adil dan kenyal, dan bahkan pemuda cantik dengan kulit yang sangat baik tidak bisa menahan perasaan sedikit iri ketika dia melihatnya. Hanya saja rambut ini, diperkirakan akan memakan waktu cukup lama untuk tumbuh. Namun, ketika potongan-potongan kulit yang hangus terkelupas, seluruh orang Tang San tampak jauh lebih enak dipandang, tetapi semakin banyak kulit yang terbuka. Pada awalnya, karena kegembiraan yang dibawa oleh Tang San Pingan, Tuan Muda Mei tidak terlalu banyak berpikir, tetapi ketika kulit hitam hangus yang dia kupas untuknya secara bertahap melewati dadanya, memperlihatkan otot-otot dada yang kuat, dan kemudian mulai memanjang ke arah perut bagian bawah, pada saat itu, wajahnya yang cantik mulai memerah. Bab 830, Mei Gongzi's Transformation. Dia belum pernah melihat tubuh pria sejak dia masih kecil. Pada saat ini, itu sudah dekat, meskipun bau seperti kok menyembunyikan aura pria Tang San sendiri, tetapi karena semakin banyak kulit yang terpapar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Sudah terkelupas sampai ke pinggang, dia ragu-ragu, apa yang harus saya lakukan? Setelah berpikir sebentar, dia mulai dari bawah, dan mulai membantunya mengupas kulit gosong di sepanjang punggung kaki, sedikit ke atas, melewati betis, lutut, dan kemudian ke paha. Napasnya tidak bisa membantu menjadi cepat, dia menutup matanya, dan terus mengupas kulit hangus untuknya dengan tangan kecilnya. Dia tidak berhenti sampai dia dekat dengan bagian atas pahanya, dan dalam sedikit panik, dia menarik selimut di sampingnya untuk menutupinya. Kamu lakukan sisanya sendiri. Merasakan detak jantungnya yang stabil, dan mencoba pernapasannya yang stabil lagi, dia menenangkan napasnya sendiri. Dia pergi mencari sapu pembersih, menyapu kulit hitam yang sudah dikupas dan membuangnya, dan kemudian dia datang kepadanya lagi, memegang pergelangan tangannya lagi, dan merasakan perubahan darah di tubuhnya. Pada saat ini, Tuan Muda Mei, lautan roh telah berubah menjadi lautan kesadaran, dan indranya secara alami jauh lebih tajam. Dia menemukan bahwa meskipun fluktuasi Qi dan darah di tubuh Tang San relatif lemah, itu sangat stabil, dan vitalitasnya juga sangat kuat. Yang lebih aneh adalah sepertinya ada semacam energi khusus yang terus-menerus lahir di dalam tubuhnya. Kulitnya yang segar dan lembut pada awalnya pada dasarnya telah kembali normal, jika Anda melihat lebih dekat, Anda bahkan dapat melihat lingkaran cahaya keemasan samar mengalir di bawah kulitnya. Tubuhnya sangat kuat, dalam menghadapi guntur tirani seperti itu. Dia mampu menahannya pada akhirnya. Benar-benar hebat, dia selalu bisa menyelamatkan hari, dan selama dia bersamanya, sepertinya dia bisa mengatur semuanya dengan baik. Bahkan dalam menghadapi bahaya besar, dia selalu menemukan cara untuk melewatinya. Meskipun dia tampak sangat lemah saat ini, Tuan Muda Mei memiliki perasaan yang sangat stabil ketika dia memegang pergelangan tangannya, dan dia sangat menyukai perasaan ini. Mungkin hal terbaik yang bisa dilakukan pria terhadap wanita adalah membuatnya merasa aman. Tang San sudah yakin bahwa semuanya baik-baik saja. Tuan Muda Mei sedikit santai, lalu melihat situasinya sendiri ke dalam, diam-diam merasakan perubahannya sendiri. Setelah mengalami Six Harmonies and Eight Desolations dan Golden Demon Tribulation yang begitu kuat, seluruh dirinya telah sepenuhnya berubah, dan tubuhnya setelah dibaptis oleh Thunder Tribulation dapat dikatakan telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Setelah lautan roh benar-benar berubah, lautan kesadaran saat ini memberinya perasaan tidak terbatas dan luas, dan tampaknya ada langit berbintang ekstra di otaknya, dan langit penuh dari bintang. Di antara banyak bintang, pedang panjang yang memancarkan cahaya merah tergantung dengan bangga di sana. Langit berbintang yang tak terbatas seharusnya tidak memiliki batas, tetapi hanya karena tergantung di sana, lautan kesadaran tampaknya memiliki pusat. Dengan sedikit daya tarik dalam pikirannya, Tuan Muda Mei dapat dengan jelas merasakan bahwa kesadarannya berkembang jauh dan luas, dan dia dapat mencakup tempat yang sangat jauh dan jauh dalam sekejap. Semua elemen spasial dalam persepsi seseorang akan mengalir ke tubuh seseorang secara alami setelah merasakan kesadarannya sendiri. Tampaknya tidak perlu kultivasi yang disengaja sama sekali, dan kultivasinya sendiri juga akan meningkat secara alami. Kekuatan tubuh juga telah meningkat banyak,
dan dua garis keturunan yang awalnya terpisah tampaknya telah bergabung sampai batas tertentu saat ini. Tampaknya Anda dapat menetapkan aturan untuk segala sesuatu di sekitar Anda ketika Anda menggerakkan tangan dan kaki Anda. Perasaan ini sangat aneh, dan pada saat yang sama sangat halus. Dan dia masih bisa merasakan bahwa tubuhnya masih mengalami transformasi berkelanjutan, dan Lei Jie masih memiliki banyak kekuatan di tubuhnya, terus-menerus mengubah tubuhnya dan membuat tubuhnya berevolusi. Dia juga menemukan bahwa tingginya tampak sedikit lebih tinggi, dan rambut panjangnya benar-benar menjadi hitam, bahkan ketika dia mengerahkan kekuatan darah, itu masih hitam. Setelah melampaui bencana, garis keturunan manusianya menempati posisi dominan mutlak, dan tampaknya transformasi merak dan transformasi harimau putih hanya menjadi kemampuannya sendiri. Kekuatan tubuh dan garis keturunan tidak diragukan lagi menjadi lebih kuat, banyak, tetapi Tuan Muda Mei masih yakin bahwa dia telah berubah paling banyak, dan yang paling kuat adalah lautan kesadaran. Pedang ilahi Sura menelan pedang api suci, sangat meningkatkan niat pedang. Dia bahkan samar-samar bisa merasakan bahwa di suatu tempat yang jauh, tubuh pedang ilahi Sura mendekatinya dengan kecepatan yang mencengangkan. Meskipun dia tidak tahu berapa lama dibutuhkan pedang ilahi Asura untuk benar-benar tiba, dia yakin bahwa selama kesadarannya lebih kuat, semakin cepat dia bisa melihatnya. Tian Jiling sangat jujur di lautan roh, berbaring diam di sudut kecil, bahkan terlihat sedikit menyedihkan. Di depan aura kuat pedang ilahi Asura, sekarang seperti menantu kecil yang marah. Tuan Muda Mei samar-samar mengerti bahwa alasan mengapa dia sekarang menjadi peran utama darah manusia daripada transformasi merak atau transformasi harimau putih banyak berkaitan dengan pilihannya untuk menyatu dengan pedang Asura dan pedang Inten untuk menjadikannya miliknya, senjata ilahi sendiri. Selain itu, tidak ada keraguan bahwa pedang ilahi Shuro jelas merupakan keberadaan yang paling kuat di antara senjata ilahi yang pernah dilihatnya. Bahkan dia sendiri tidak tahu seberapa kuat kekuatannya telah mencapai setelah melampaui bencana. Memikirkan kekuatan, dia secara alami memikirkan hal yang paling penting untuk dirinya sendiri. Dia diam-diam berdiri dan berjalan keluar dari kamar Tang San. Su Qin sedang menunggu di luar. Melihatnya keluar, dia menghiburnya dengan lembut, "Jangan terlalu khawatir, tanda-tanda vitalnya masih ada, tunggu saja dia pulih perlahan sekarang." Tuan Muda Mei berkata, "Dia akan baik-baik saja." Ngomong-ngomong, Bu, sudah berapa lama aku koma? Kapan upacaranya akan diadakan? Su Qin berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Setelah kamu kembali, ayahmu telah mengumumkan bahwa upacara pewarisan patriark akan ditunda selama 5 hari. Ini awalnya tidak baik untukmu, tetapi ayahmu mengatakan bahwa kamu dapat bertahan dari bencana seperti itu, maka tidak ada perlawanan yang dapat menghentikan Anda." Ketika dia kembali hari itu, dia sangat bersemangat, dan dia terus berbicara tentang sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. "Hari itu saya benar-benar membuat ibu saya takut mati. Aku sedang menonton awan perampokan yang menakutkan dari pantai gelombang www.metelnovel.com gelombang sungguh." Tuan Muda Mei melihat kembali ke kamar Tang San, dan berkata dengan lembut, "Terima kasih padanya, jika bukan karena dia, saya mungkin sudah. Karena upacara tidak akan diadakan untuk saat ini, maka aku akan tinggal di sini bersamanya dan merawatnya. Lekas sembuh, ambilkan aku air hangat, dan aku akan menyekanya." Su Qin membuka mulutnya dan ingin membujuk beberapa kata, tetapi dia masih tidak mengatakannya, "Ya." Tanpa Tang San, tidak akan ada transendensi sukses putri, meskipun melihat lukanya di mata seperti itu, Su Qin sebenarnya tidak cukup optimis, tetapi dia mengangguk dan setuju, dan pergi untuk menunjukkannya sendiri. Tuan Muda Mei kembali ke kamar Tang San, menarik kursi ke sisi tempat tidur, dan duduk di sisi tempat tidur mengawasinya diam-diam. Setelah lapisan luar cangkang kok jatuh, Tang San pulih bersama dengan kulitnya, dan kulitnya sebenarnya cukup bagus, meskipun aura darahnya masih sedikit lemah, sepertinya tidak ada sesuatu yang terjadi. Pada saat ini, Tang San memang bangun. Faktanya, dia sudah sadar untuk sementara waktu, dan sadar sebelum Mei Gongzi tiba. Hari itu, ketika dia dibombardir oleh kesengsaraan surga dan bumi, meskipun suanyuan surga telah menyelesaikan sebagian besar, mengandalkan kekuatan pedang ilahi Asura, sebuah jalan akhirnya terbuka, tetapi sejumlah besar kekuatan kesengsaraan guntur datang kepadanya. Pada saat itu, otak Tang San sudah kosong, tetapi kesadaran spiritualnya sendiri juga melindungi tubuhnya, proyeksi Sagot Trident melindungi laut spiritualnya, dan cairan api langit berwarna-warni dan suar ruang waktu juga diproduksi,
Efek yang sangat bagus. Efek guntur membuat kedatangan guntur menjadi lambat, sehingga sebagian masuk ke laut dan menghilang.